Halo semuanya, selamat sore menjelang malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan part selanjutnya dari video yang sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilustrasi bagaimana menggunakan tools Enshape untuk melakukan visualisasi pada gambar yang akan kita gunakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah pengenalan tools yang bisa membantu saudara-saudara sekalian dalam melakukan sebuah visualisasi gambar. Yang pertama, kita bisa jika belum ada filenya di sini, kita bisa klik kanan pada titik 3 ini untuk mengaktifkan dulu. Kemudian kita cari yang namanya Enshape. Kalau nggak ada, kita klik di sini, terus toolbars, kemudian di sini ada Enshape. Kita klik, hidupkan, kemudian kita close. Oke, selanjutnya kita masuk pengenalan tools. Jadi, dalam Enshape ini ada beberapa tools yang bisa digunakan. Yang pertama, kita bisa memulai start Enshape-nya. Yang kemudian ini live update. Live update ini digunakan untuk bagaimana kita melakukan perubahan pada gambar yang kemudian tervisualisasi ke star yang Enshape yang kita lakukan di tampilan di sebelahnya. Kemudian yang ini sinkronisasi view ini memposisikan di mana kita berada. Visualisasinya memposisikan di mana kita berada. Ya, ini misalnya visualisasinya di sini. Ketika kita klik ini di gambar yang ada di yang kita mulai awal, akan berposisi seperti yang kita berada di sinkronisasi view-nya. Kemudian yang ini untuk menambahkan objek, kita klik. Ketika kita klik, maka objek yang akan ditambahkan berupa suara, kemudian lampu, kemudian rectangle light, line light, spotlight, and spotlight. Jadi kemudian yang ini dia aset library ini, dia berisi library yang bisa kita tambahkan ke Enshape. Dia seperti SketchUp 3D Warehouse, di mana berisi material-material yang bisa membantu saudara-saudara untuk melakukan visualisasi dan mempercantik hasil gambar saudara miliki. Kemudian ini Enshape material, sama kayak tadi kita bisa memilih menggunakan material apa yang akan kita gunakan untuk dipakai dalam visualisasi gambar. Kemudian yang ini Enshape material editor ini untuk melakukan settingan material. Ada misalnya warna materialnya kita mau rubah, kemudian kita mau timbulkan teksturnya, kita mau timbulkan, kemudian kita mau kasih mengkilat sampai kasar, kemudian kita ingin tambahkan tekstur metalik, kita mau ingin dia
besar teksturnya atau kecil. Nah, itu semua ada settingannya di cek material. Selanjutnya ini untuk setting. Settingan apa yang kita mau pakai hardware. Kemudian ini untuk kita mau upload gambar kita yang nantinya bisa dibuka 3D warehouse di Landscape Editor yang ada secara online. Kemudian yang ini untuk lainnya. Yang ini tadi, yang ini bautnya dia buat untuk melihat lisensinya, kemudian bagaimana copyrightnya dan sebagainya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita bisa mengklik Start Landscape. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Bisa dilihat hasil gambarnya. Jadi selanjutnya ketika kita klik itu ada beberapa lagi tools. Ini yang pertama ini BIM. Ini digunakan ketika kita connect terhadap Revit atau beberapa aplikasi BIM lainnya seperti Archicad. Kemudian ini untuk view. Dia semacam dimana kita memasang view-viewnya. Kemudian ini set library-nya yang sama seperti tadi. Kita ingin tambahkan secara langsung. Kita tutup saja. Kemudian ini, ini peta. Jadi posisi kita di mana saat merender. Nah, di situ. Ini untuk membuat video editor. Ini untuk merender hasil gambar ini. Kemudian ini membuat panorama. Kemudian ini untuk membuat web. Jadi di mana web ini nanti bisa dibuka, bisa web standalone atau berdasarkan aplikasi yang kita akan bisa buka. Kemudian ini map editor. Kemudian ini ukuran frame yang kita akan tampilkan. Ya, seperti ini. Kemudian ini bagaimana perspektif dan sebagainya. Kemudian ini metode tampilan view. Kemudian ini VR. Kemudian ini settingan. Di settingan ini masih ada lagi beberapa. Jadi yang pertama main. Ini style ini untuk membuat bentuknya bisa terlihat garisnya. Kemudian ini disetting berapa besar jenis garis agar bisa nampak. Kemudian ini kamera. Kamera ini bagaimana kita membuat gambar kita maju mundur untuk hasil akhir.
Ini pencahayaan, kemudian ada jenis render yang kita inginkan, kemudian kita masuk ke image, ada highlight, shadow, dan sebagainya, efek-efek gambar, atmosfer. Ya, di atmosfer ini sama seperti Mac, tapi dia pencahayaan berdasarkan atmosfer. Kemudian ini sky-nya kita bisa white kubus di belakang panoramanya, atau bisa kita menambahkan panorama lain. Jika kita ingin menambahkan, tinggal kita buat dia clear atau tampilan forest atau sebagainya, dan bisa juga menambahkan HDRI dari yang kita akan download. Selanjutnya outputnya bisa merupakan settingan akhir output gambar yang kita akan hasilkan, apakah dia PNG, JPEG, atau sebagainya. Nah, selanjutnya ini settingan. Ya, ini sama seperti tadi, settingannya buat di mana disimpan, ukurannya berapa. Nah, oke, kita mulai mencoba satu. Nah, kita mulai setting dari jenis garis. Kita bisa setting besar garisnya, ya, untuk menampilkan sudut dari gambar. Kemudian kalau kita ingin merender, tinggal kita mengklik ini screenshot JPEG rendering of current essential view. Kita klik, maka dia kemudian kita simpan di mana, kemudian kita save. Maka proses save akan melakukan rendering terhadap gambar kita. Kita tunggu sampai proses selesai dan kita lihat. Ya, kalau sudah, kita coba cek hasil JPEG kita di tempat di mana kita simpan. Kita buka di dokumen, kemudian encep. Oh, bukan. Itu. Ya, ini dia. Oke, kita buka dan hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Untuk part selanjutnya, saya akan mencoba melakukan settingan sederhana untuk bagaimana melakukan proses rendering untuk menghasilkan gambar yang berkualitas bagus dengan settingan yang sederhana untuk mendapatkan hasil rendering JPEG. Sampai jumpa di part selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berikan komentar, subscribe, dan like video ini agar saya bisa terus memberikan video edukasi kepada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.